Oke, selagi untuk menunggu Ibu Orisa memberikan sambutan, jadi, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian mungkin nanti kita hari ini akan, menerima insight terkait bagaimana mengakses UMN Digital Library, mulai dari apa sih itu pengertian dari digital library, kemudian bagaimana mengaksesnya, pemanfaatannya seperti apa, dan apa saja fitur-fitur penting yang ada di dalam, fasilitas dari UMN Digital Library yang sudah kami temukan. Seperti itu. Mungkin dari Ibu Orisa bisa memberikan sambutan, eee, pada Ibu Orisa, saya Oke. persilahkan. Ya, thank you Mbak Rika. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk seksi online training UMN Library pada pagi hari ini. Jadi training pagi hari ini itu kita akan apa ya, belajar bersama atau library sharing lah ya terkait bagaimana cara akses digital library yang ada di UMN, bagaimana nanti cara akses, kemudian bagaimana cara apa namanya, ya akses bukunya dari mana, kemudian kenapa harus di e-learning dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan ini ya, apa namanya, sharing atau belajar bersama untuk cara penggunaannya gitu. Nah, kenapa sih digital library? Jadi sebenarnya UMN Library itu sudah melanggan yang namanya e-textbook ya, e-textbook dari beberapa publisher dan kemudian diintegrasikan ke Learning Management System atau e-learning itu sudah sejak tahun 2020. Jadi sewaktu pandemi itu kita sudah memiliki koleksi digital library. Jadi begitu pandemi kita nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kolaps aman gitu karena kita masih ada e-book yang dimana teman-teman bisa mengaksesnya dari e-learning masing-masing. Nah, Eee, kemudian yang sangat penting dalam hal ini adalah, akses pemanfaatan ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Jadi kita perpustakaan akan selalu mengupdate buku-bukunya gitu ya, akan tetapi kita membutuhkan bantuan dan kerjasama dari Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa dalam hal memanfaatkan koleksi yang ada atau buku-buku yang ada. Karena jika nanti, apa namanya, dalam proses, pemanfaatan itu kita kan akan mengevaluasi ya, setiap tahunnya kita akan mengevaluasi bagaimana pemanfaatannya, bagaimana penggunaannya, apakah tingkat pemanfaatannya tinggi, rendah, atau masih kurang, itu kita akan mengevaluasi. Yang di mana nanti hasil evaluasinya itu akan mempengaruhi ketersediaan buku-buku yang ada di platform digital library. Nah, oleh sebab itu mohon kerjasamanya rekan-rekan mahasiswa untuk semaksimal mungkin bisa memanfaatkan digital library yang ada koleksi e-book yang ada digital library UMN gitu supaya ke depan kita koleksinya akan bertambah gitu ya, akan terus bertambah dan teman-teman mahasiswa yang mungkin sekarang habitnya juga sudah berubah ya dari tadinya printed menjadi digital itu juga semakin terfasilitasi dengan adanya e-book ini. Mungkin itu saja dari saya. Selamat mengikuti sesi pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya yang sekaligus juga membuka acara online training kita pada hari ini. Kemudian acara selanjutnya adalah, pematerian, tetapi nanti kita akan dipandu dan dibersamai oleh moderator. Nah, moderator hari ini adalah Mas Bima Agus Setiawan yang merupakan Library Collection and Development Superintendent. Jadi nanti Mas Bima akan bersamai dan juga memandu jalannya sesi training online terkait dengan digital books dari UML Library. Kepada Mas Bima, saya persilakan untuk mengambil alih acara. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak Mbak Rika dan Mbak Risa sudah berkenan hadir mengisi acara training session yang dilaksanakan oleh Perpustakaan UMN pada pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan sedikit terkait dengan perkembangan ini ya perpustakaan, kemudian tren penggunaan buku digital, kemudian juga UMN yang sudah dari tahun 2020 melanggan buku digital dan bahkan kalau bisa saya sampaikan sedikit, UMN itu dari 2017 sudah melaksanakan kuliah yang secara asinkron gitu. Jadi memang dari 2017, 18 sampai saat ini itu
itu kita terus bertumbuh gitu. Bertumbuhnya ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan sivitas gitu. Nah, tadi yang sudah disampaikan sama Ibu Orisa bahwasanya perpustakaan akan menyediakan sumber-sumber informasi yang memang dibutuhkan spesifik pada sivitas akademik UMN gitu. Jadi perpustakaan akan tumbuh tergantung pada feedback dari penggunanya. Nah, penggunanya di sini adalah ya mahasiswa, ya dosen gitu, sehingga kami perpustakaan sangat terbuka sekali apabila ada masukan, kemudian ada kebutuhan terkait dengan sumber informasi yang memang dibutuhkan saat perkuliahan, itu kami terbuka gitu. Nah, pada pagi hari ini memang kami akan spesifik mengenai digital books ya, karena memang hampir 90% BPP, Biro Pengembangan Pembelajaran yang ada di UMN itu sudah 90% sudah menyediakan materi perkuliahan yang bisa dijalankan secara asinkron gitu. Nah, asinkron ini sendiri tentu juga dibutuhkan sumber informasi utama, yaitu berupa buku gitu ya. Jadi memang oleh karena itu ini momen yang tepat bagi kita untuk mensosialisasikan dan memberikan training bagaimana rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen yang bergabung pada pagi hari ini untuk bisa memanfaatkan secara maksimal LMS yang kemudian juga di setiap LMS itu sudah kita integrasikan sumber-sumber berupa buku yang dapat dimanfaatkan baik itu dari sisi untuk pembelajaran ataupun untuk kebutuhan penelitian. Nah, pada pagi hari ini yang akan memberikan pemaparan materi adalah Mas Antoni Panji. Beliau merupakan staf bagian pengadaan, sehingga apabila nanti ketika setelah pemaparan dari Mas Antoni, kemudian ternyata ada beberapa poin yang memang teman-teman butuhkan, silakan disampaikan gitu. Karena di pagi hari ini kami juga mengundang teman-teman dari Biro Pengembangan dan Pembelajaran apabila pada saat melakukan akses terhadap buku yang ada di e-learning itu terkendala, itu silakan disampaikan juga. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mas Antoni untuk bisa memulai materinya gitu ya. Jadi pada pagi hari ini tentu pasti juga akan materi dulu, kemudian juga akan ada sedikit training, sedikit pelatihan atau tutorial bagi rekan-rekan mahasiswa yang mungkin masih belum tahu bagaimana caranya mengakses e-book dari e-learning bagaimana. Dan UMN sendiri, Perpus UMN juga sudah memiliki 2 platform ya untuk pengelolaan digital e-books. Silakan Mas Antoni bisa dilanjutkan terkait dengan materi pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Mas Bima. Selamat pagi juga Mbak Orisa, selamat pagi juga teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Mas, silakan. Ya, jadi pada hari ini kita akan mengadakan training digital books UMN Library. Jadi buku digital sendiri pun merupakan adalah buku versi elektronik yang disimpan dalam format digital, biasanya berupa PDF, EPUB, ataupun dalam bentuk formatnya adalah MOBI, dan bisa diakses melalui komputer, tablet, ataupun smartphone. Dengan adanya buku digital, kami harapkan teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan buku ini dan bisa dibawa kemana saja, dan bisa diakses di mana saja. Perpustakaan dalam hal ini adalah mampu menyediakan koleksi buku digital yang luas. Jadi di sini tuh maksudnya adalah kami berupaya untuk menyediakan akses e-textbook atau buku-buku digital dari berbagai publisher, dan menyediakan platform yang mudah diakses oleh rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu semua.
Dan manfaat dengan adanya buku digital ini bisa meningkatkan minat baca, mendorong pembelajaran, dan juga mendukung pendidikan. Eh, Seperti yang dikatakan oleh Mas Bima, kami di sini di perusahaan UMN, kami memiliki dua platform. Yang pertama ada Vital Source. Nah, ini ada dua publisher, itu ada dari Pearson dan dari Wiley. Dan satu lagi ada platform Digido, itu berupa ada dari penerbit Geraha Ilmu dan Kalibri. Jadi untuk tampilan dari Vital Source ataupun dari e-learning ini seperti berikut ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Jadi untuk bisa mengakses eh, ke Vital Source e-textbooknya ada dua cara sebenarnya. Yang pertama bisa melalui digital library, nanti akan saya bantu demokan, ataupun nanti bisa login melalui menu Strata 1, nanti juga bisa lewat situ. Jadi jika Bapak Ibu sudah login, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi ini halaman katalognya dari Vital Source. Dan yang kedua ada dari platform Digido. Jadi kalau ini Bapak Ibu bisa mengakses nanti dari website library UMN, nanti bisa dari situ ataupun nanti dari akses yang link berikut yang kami berikan. Nah, nanti kalau untuk Bapak Ibu dosen, bagi yang ada yang membutuhkan bantuan untuk menempelkan buku teks bukunya ke dalam kelas di e-learning, nanti bisa mengisi link berikut ini. Sekian mungkin pengantar dari saya. Mungkin saya langsung demokan saja ya untuk cara mengakses dan membuka e-learning. Apakah sudah berubah screen saya? Belum ada. Mungkin sebelum dilanjut, silakan Mas, Mbak, dan teman-teman mahasiswa bisa mengakses digital books. Yang pertama itu dari e-learning, dan kedua itu dari Digido gitu. Nah, nanti sambil Mas Antoni menjelaskan, mungkin teman-teman juga bisa sambil ini ya, coba-coba. Siapa tahu pada saat penjelasan ada pertanyaan bagaimana caranya, kemudian kendalanya seperti apa, itu bisa disampaikan di sesi training pagi hari ini. Gitu. Untuk URL-nya sudah saya kirimkan di chat. Dilanjut Mas Antoni. Ya, jadi langkah pertama jika Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa tidak memiliki kelas, ini cara mengakses e-textbook dari Vital Source bisa melalui menu di sebelah kanan bawah ini. Ada menu digital library. Nah, nanti silakan Bapak Ibu login menggunakan email SSO. Jadi untuk bisa login ke e-learning harus pakai email dari UMN ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya, berikut adalah tampilan dari katalog dari Vital Source. Kalau di sini kami hanya baru melanggan dua penerbit ya Bapak Ibu, dari Pearson dan dari Wiley. Untuk bisa mengakses bukunya, jadi untuk peminjaman bukunya, jadi sistemnya kalau di Vital Source ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua itu nanti biasanya kalau kita klik seperti ini akan terlihat di sebelah kanan layar itu ada berapa jumlah buku kopisnya, ada berapa eksemplar. Jadi Bapak Ibu, jika eksemplar tidak ada ya berarti Bapak Ibu tidak bisa pinjam. Jadi kalau di sini silakan borrow saja. Dan nanti untuk open bukunya silakan pilih di pojok kanan atas.
Nah, berikut adalah tampilan dari bukunya. Jadi untuk fitur-fitur apa saja di sini nih di sebelah kanan atas ini bisa kita lihat ada ukuran teksnya, ataukah mau di zoom out atau mau dikecilkan, ataupun juga ada medium margin ataupun margin. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa melakukan highlight. Jadi halaman yang Bapak Ibu inginkan. Coba saya praktek. Jadi untuk bisa melakukan highlight, Bapak Ibu bisa memilih, contohnya ini saya berikan warna kuning. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu misalnya sudah tidak membaca buku ini, terus di return dan akan meminjam lagi, ini nanti akan tetap tersimpan di akunnya Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Jadi selain itu juga ada fitur sharing, itu juga bisa copy share link, ataupun nanti misalnya ada halaman yang Bapak Ibu ingin bookmark juga bisa melalui di bawah sini, ini juga bisa nanti, ataupun di sini juga ada fitur read aloud. Jadi misalnya ini untuk ini bisa kita dengarkan saja gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kalau untuk kita coba kembali ke katalognya. Jadi untuk masa peminjaman di Vital Source ini, satu orang maksimal itu ada 5 eksemplar. Dan untuk masa peminjamannya itu maksimal itu 3 jam. Jadi misalkan Bapak Ibu atau teman-teman semua sudah melewati batas waktu peminjaman 3 jam, biasanya nanti akan kembali secara otomatis di sistem itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu atau teman-teman semua. Jika ini melihat peminjaman juga bisa di sebelah sini. Jadi ini bisa terlihat buku apa saja yang sedang kita pinjam, nanti akan terlihat di sebelah sini. Dan untuk cara login yang kedua, jika melalui e-learning, jadi teman-teman bisa login di sini juga. Nah ini kalau tampilan saya kan karena belum memiliki kelas, jadi akan seperti ini. Ini sebagai contoh, saya coba masuk ke salah satu kelas. Ya nanti biasanya tampilannya akan seperti ini. Misalnya ini ada contoh, ada di kelas digital marketing komunikasi. Biasanya nanti buku yang sudah saya bantu tempelkan di kelas-kelas, nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mengaksesnya di sebelah kiri atas. Sebelah sini bagian course navigation, nanti bisa ke bagian course ebook. Nah, nanti juga teman-teman bisa melihat bukunya di bagian sini, nanti tinggal dipilih view saja. Nah, ini juga bisa lewat sini.
cara mengakses bukunya. Jadi kalau dari dalam kelas nanti bisa melalui yang tadi itu dari sebelah sini, ataupun nanti jika eh, tidak memiliki kelas, lewat yang dari halaman e-learning awal di luar tadi. Nah, jadi bisa dari sini, bisa dari library ataupun dari menu strata 1 atau D3 nanti. Bisa dari sini ataupun dari kalau yang DS2 nanti bisa di bagian yang bawah sini. Sampai di sini ada yang mungkin mau ditanyakan dahulu, Bapak Ibu teman-teman semua. Jika tidak ada, mungkin saya bisa lanjut ke yang satu lagi, dari Digido. Mungkin sebelum lanjut ke Digido, Ya, silakan. eh, em, mau memastikan aja, berarti kalau untuk peminjaman di uh, Vital Source itu tidak akan kena denda berarti ya Mas Antoni? Ya, jadi betul sekali Mas Iqbal. Jadi untuk peminjaman di Vital Source, nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian tidak ada denda. Jadi memang jika waktu peminjaman sudah habis, melebihi 3 jam, nanti akan kembali secara otomatis. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan akses nih Mas, kan di tutorialnya diakses menggunakan website atau desktop ya. Apakah bisa melalui mobile atau apakah ada aplikasinya? Atau apakah bisa diakses juga, apakah bisa di-download untuk diakses secara offline? Bapak Ibu sebenarnya bisa juga akses ada aplikasi apps-nya di Play Store. Sebentar. Ada namanya aplikasi namanya Bookshelf. Nanti Bapak Ibu bisa install itu di HP Bapak Ibu. Nanti itu bisa juga nanti terkoneksi dengan akun Bapak Ibu gitu. Berarti cara loginnya juga sama ya menggunakan SSO UMN ya. Iya, iya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua ini saya ingatkan lagi, jadi memang buku-buku yang ada di Vital Source, jadi memang eh, harus bacanya ya di Vital Source, jadi tidak bisa di-download seperti itu. Jadi memang harus login menggunakan email SSO. Jadi bacanya hanya bisa melalui tadi mungkin ada apps dari HP ataupun dari learning. Jadi seperti itu. Nah, Mas, apakah ada helpdesk-nya kalau misalkan di course list saya tidak muncul digital books-nya? Nah, itu harus menghubungi ke siapa? Dan nanti jika Bapak Ibu atau ada yang mengalami kendala, tidak bisa akses bukunya, nanti bisa email ke perpus ataupun ke library atau ACD ataupun bisa ke email melalui saya, itu juga bisa. Ataupun nanti melalui kontak WA juga bisa. Nanti Bapak Ibu nanti saya share jika nanti ada yang memang terkendala untuk mengakses di Vital Source-nya. Oke, teman-teman yang lain atau Bapak Ibu dosen, mahasiswa, apakah ada pertanyaan terkait dengan akses dari e-learning? Mungkin bisa sambil dicoba ya. Tadi kan sudah ada URL-nya, kemudian silahkan dicoba. Ada 2 akses tadi sepertinya, dari menu digital books atau bisa mengakses dari course list. Nah, cuman kan tadi misalkan di course list saya tidak muncul, nah itu tadi kan harus menghubungi siapa. Kalau untuk yang diakses melalui digital books berarti semua judul bisa diakses ya Mas Antoni. Kalau yang aksesnya Iya, dari digital books. Jadi itu katalognya ya berarti ya Mas ya.
Iya, betul. Ya. Nah, berarti kalau misalkan ternyata di katalog tidak ada, apakah boleh mengusulkan, Mas Antoni? Jika Bapak Ibu membutuhkan, nanti bisa melalui email ke library saja jika memang ada kebutuhan Bapak Ibu untuk materi dalam pengajaran di kampus. Nanti bisa kami bantu untuk sediakan, kami provide gitu. Ya. Dan juga jika Bapak Ibu butuh teaching material, nanti bisa infokan ke kami juga, nanti coba kami bantu mintakan ke publisher. Karena itu memang juga bagian dari service yang diberikan dari publisher Wiley dan Pearson ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau ada buku yang memang Bapak Ibu gunakan di dalam kelas dari Pearson atau Wiley, nanti kami bantu mintakan ke publisher untuk teaching materialnya, PPT ataupun mungkin bisa question bank-nya seperti itu. Mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman, nanti bisa menghubungi melalui email UMN Library atau bisa melalui WhatsApp kontak ya, atau nanti bisa langsung datang ke perpustakaan untuk lebih detailnya seperti apa gitu. Nah, itu tadi terkait dengan platform pertama dari Vital Source yang bisa diakses melalui LMS ya. Nah, berarti untuk platform kedua ini dari Digido. Nah, silakan Mas Antoni lebih lanjut dari Digido, kemudian bagaimana cara mengaksesnya, apakah perlu daftar atau tidak, dan apakah ada aturan peminjamannya di dalam platform Digido. Silakan Mas Antoni. Ya, jadi untuk platform berikutnya, ini Digido ini merupakan platform dari nasional, buku-buku lokal saja. Jadi untuk ini tampilannya akan seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses juga melalui website kami. Ini bisa di library.umn.ac.id. Nah, nanti Bapak Ibu bisa akses lewat sini. Nanti ada di bagian bawah. Nah, ini database yang kita langgan kalau Bapak Ibu juga mau lihat-lihat. Nah, ini ada di Digido. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengakses melalui link ini. Nah, dengan tampilannya akan seperti ini. Nah, ini buku-buku yang kami langgan yang ada di platform Digido. Jadi untuk bisa mengakses ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua itu harus register terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Jadi harus daftar dahulu di sebelah sini. Nah, nanti baru bisa mengakses buku-buku yang ada di katalognya Digido tadi di bagian depan. Jadi harus diisi semua, masukkan captanya. Nanti setelah itu Bapak Ibu baru bisa meminjam dan membaca buku-buku dari Digido. Jadi kalau untuk yang Digido ini kami baru tahun ini, jadi kami mendapatkan hibah. Jadi jika memang ini penggunaannya besar, kami akan coba tambahkan lagi untuk judul-judul yang akan kami eh, langgan di semester depan. Jadi untuk sementara berikut adalah buku-buku yang ada di platform Digido. Coba misalnya kita klik ke satu. Nah, jadi untuk membacanya memang Bapak Ibu harus login dahulu. Jadi untuk nanti kalau sudah login akan muncul di bagian sebelah sini. Gitu. Oke, saya coba bukan register dulu. Ya, mungkin sambil dipandu bagaimana cara registernya Mas Antoni. Boleh, boleh. Bentar ya, Bapak. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, memang di Digido ini baru kami adopsi untuk memenuhi kebutuhan buku-buku yang sifatnya
berbahasa Indonesia gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan kami juga mengadopsi beberapa publisher yang lain gitu, karena kan tadi untuk yang Vital Source ada 2 publisher dari Wiley dan Pearson, dan untuk yang Digido juga baru dari 2 publisher juga, dari Geraha Ilmu dan satu lagi tadi. Tuh, jadi di Digido ini kami juga sangat terbuka sebenarnya apabila ada kebutuhan yang bisa kami penuhi untuk pembelajaran, baik itu di kelas ataupun untuk penelitian. Silakan sampaikan kebutuhannya untuk kami penuhi. Ya, mungkin dilanjut lagi Mas Antoni, bagaimana cara registernya, kemudian bagaimana cara aksesnya, cara peminjamannya, dan apakah juga ada aturan yang sama dengan Vital Source atau tidak? Sebentar, Mas. Ya, jadi saya share screen lagi. Jadi berikut kalau untuk Bapak Ibu bisa akses, bisa register di sini. Nah, sudah lama. Nah, jika sudah berhasil register, nanti akan otomatis masuk ya Bapak Ibu semua. Ini untuk bisa membacanya. Ya, kiranya akan seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa coret-coret di sini. Ataupun nanti bisa ke bagian halaman. Ataupun nanti bisa diputar layarnya, nanti Bapak Ibu bisa, toolsnya ada di sebelah kanan. Coba ada Mas. Oke. Nah,
Jadi udah dipinjam nanti akan berkurang stok bukunya Bapak Ibu nanti. Jadi untuk jumlah eksemplarnya setiap judul kalau di Kido ini jadi satu buku itu ada 2 eksemplar. Jadi rata gitu ya. Jadi kalau untuk yang tadi dengan yang vital source, Bapak Ibu atau teman-teman harus lihat kembali jumlah eksemplarnya karena beberapa buku tidak sama gitu. Ada yang ke 50, ada yang 10 begitu. Jadi kalau untuk yang di Kido di sini eh, hanya tersedia 2 eksemplar untuk setiap judulnya gitu. Bisa melihat histori pinjam juga ada di atas ini. Oke, Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu untuk di Gido, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, mungkin bisa dijelaskan juga Mas Antoni, batas peminjamannya berapa, durasinya berapa lama, dan apakah ada denda juga atau tidak? Kalau yang ini tidak ada denda ya Bapak Ibu. Untuk masa peminjaman, ini sekitar 3 hari Mas untuk masa peminjaman Mas. Berarti uh, aktivitas bisa meminjam buku selama 3 hari ya. Kalau Iya, untuk yang dan vital source tadi kan 3 jam ya. iya kalau yang di Gido ini maksimal buku yang teman-teman bisa pinjam atau Bapak Ibu itu maksimal 3 buku dan 3 hari masa peminjamannya begitu. Jadi 3 eksemplar dan untuk masa peminjamannya 3 hari. Jadi Apakah tidak ada denda juga ya Bapak Ibu semua. apakah itu juga akan return otomatis atau bagaimana Mas Antoni? Kalau yang untuk di Gido tidak ya, jadi tidak otomatis ya pengembaliannya. Berbeda dengan vital source yang tadi. Jadi memang misalnya Bapak Ibu mau pinjam buku lagi, Bapak Ibu sudah pinjam 3 eksemplar, ya berarti harus dikembalikan 1 eksemplarnya dulu gitu. Oke, gimana teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, apakah ada pertanyaan terkait dengan Digido? Sebelum nanti akan kita coba buka lagi pertanyaan untuk keseluruhan platform, baik itu yang dari Vital Source maupun dari yang Digido. Mungkin saya akan coba jawab pertanyaan dari Pak Arko ya, Mas Bima ada di Oh ya, kolom chat. Jadi tentang teaching material PPT, apakah tersedia dari Vital Source. Jadi kalau untuk PPT, material PPT ataupun mungkin PDF lainnya, nanti biasanya Bapak silakan email ke kami saja Pak, ke library. Nanti kami coba mintakan ke penerbit Wiley ataupun Pearson. Jadi mungkin nanti saya coba kirimkan juga setelah acara ini untuk title list apa saja sih yang kami langgan di UMN gitu. Nanti silakan Bapak bisa milih dari title list tersebut. Nanti email ke kami saja Pak. Nanti kami bantu carikan atau kami bantu mintakan ke publisher. Seperti itu Pak Sarko. Oke, sama-sama Pak. ya mungkin kembali lagi kepada penjelasan di awal ya, bahwa perpustakaan di sini berfungsi sebagai penyedia informasi gitu. Jadi
apapun kebutuhan informasi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang terkait dengan kebutuhan untuk pembelajaran atau penelitian, silakan disampaikan ke perpustakaan gitu. Nanti akan kita coba akomodir kebutuhannya, baik itu yang kita langgan melalui digital books, melalui tadi yang Vital Source ataupun Digido, ataupun akan kita belikan, kita supply untuk kebutuhannya yang cetak gitu. Untuk pengusulan buku Mas Antoni, baik itu yang kebutuhan Vital Source atau Digido, prosedurnya seperti apa, Mas? Mungkin bisa disampaikan sedikit gitu ya, untuk bagi Bapak Ibu dosen, apabila dari dua platform tersebut ternyata belum tersedia, itu bagaimana prosedur dalam pengusulan buku ke perpustakaan? Jadi untuk pengusulan buku terkait buku-buku digital ataupun e-textbook dari Vital Source ataupun Digido sama seperti buku tercetak ya Ibu, nanti akan saya berikan form. Nanti silahkan Bapak Ibu isi jumlahnya berapa dan dilengkapi juga tanda tangan Kaprodi ya Bapak Ibu. Nanti tinggal diberikan keterangan saja di situ keperluannya apakah buku tercetak atau buku digital gitu. Nanti coba kami bantu provide. Cuman untuk di luar publisher dari Pearson atau Wiley, kami coba bantu ya Bapak Ibu. Kebetulan rencananya kami juga tahun ini akan menambah publisher, rencananya mungkin dari McGraw-Hill. Jika Bapak Ibu ada yang menggunakan buku dari McGraw-Hill, bisa nanti diusulkan ke library. Nanti akan kami kirimkan email untuk usulan seperti apa formnya. Tadi nggak ada pertanyaan, saya mulai yang nanya. Terakhir nih Mas, dari saya Mas Antoni. Tadi kan sudah ada prosedurnya, kemudian ada form yang diisinya. Nah, apakah teman-teman atau Bapak Ibu dosen di UMN bisa melihat katalog penerbitnya nggak dari publisher, sehingga untuk mempercepat kebutuhan informasi, baik itu buku dan buku-buku terbitan terbaru, itu apakah perpustakaan menyediakan atau tidak, Mas? Katalog penerbitnya. Untuk terkait dengan katalog, ya nanti kami coba bantu adakan ya kami, walaupun tidak semua publisher kami punya ya. Nanti kalau ada katalog dari beberapa penerbit akan kami share juga ke Bapak Ibu semua gitu. Jadi Bapak Ibu juga tidak sulit gitu untuk mencari buku-buku yang memang dibutuhkan gitu. Nah, ini ada pertanyaan masuk ke saya. Apakah diizinkan, Mas, untuk pembelian buku yang sejenis fiksi ataupun pengembangan di luar dari buku textbook untuk pembelajaran, buku wajib atau buku referensi untuk pembelajaran? Apakah diizinkan atau diperbolehkan mengusulkan buku-buku tersebut? Silahkan boleh. Kebetulan juga kami masih mencoba untuk melengkapi ya, mungkin tidak hanya buku-buku terkait dengan perkuliahan, kami juga berusaha untuk melengkapi dengan buku fiksi dan lainnya. Jadi jika ada teman-teman atau mungkin Bapak Ibu yang memang membutuhkan, bisa diusulkan ke kami. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, berhubungin juga hari Jumat, sebentar lagi waktunya juga mepet. Saya coba rangkum ya, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, bahwa kami
kembali lagi perpustakaan sebagai penyedia informasi gitu ya. Dan kami akan coba mensuplai kebutuhan sumber informasi utama, yaitu buku gitu ya. Karena memang buku ini menjadi rujukan, tetap menjadi rujukan utama sebelum ke informasi pendukung seperti jurnal atau segala macamnya. Dan kami pun juga perpustakaan menyediakan itu semua gitu. Nah, untuk perpustakaan UMN juga memiliki 2 platform. Yang pertama Vital Source dengan 2 publisher, Pearson dan Wiley, dan Digido dengan Gerahel Ilmu. 2 platform tersebut dapat diakses secara online dan juga dapat dipinjam tanpa adanya denda. Mungkin koreksi ya Mas Antoni kalau ada salah ya. Kemudian juga dari 2 platform tersebut tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa mengusulkan koleksi mungkin yang bisa bersifat wajib ataupun sifatnya rekreasional atau pengembangan ilmu pengetahuan, disampaikan aja kebutuhannya ke perpustakaan, nanti kami akan mencoba gitu ya, mencoba memenuhi atau melihat urgensi dari kebutuhan koleksi tersebut. Terus untuk yang di Gido, karena ini platform baru, kami sangat terbuka juga apabila ada masukan ataupun terkait dengan bagaimana cara aksesnya, terus kemudian hal lainnya seperti fitur dan segala macamnya, itu bisa juga datang ke perpustakaan untuk melihat atau diberikan arahan lebih detailnya, karena memang untuk yang di Gido ini belum terintegrasi dengan LMS. Kalau untuk yang Vital Source karena sudah terintegrasi, sehingga perpustakaan pasti akan bekerja sama dengan Bapak Ibu dosen supaya mahasiswa pun juga tidak kesulitan dalam menelusur sumber informasi yang dibutuhkan dalam mata kuliah. Jadi dari 2 platform tersebut harapan kami dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen sebagai sumber utama dalam pembelajaran ataupun dalam penelitian gitu. Mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan, mohon untuk mengisi presensi dan evaluasi pada online training akses digital e-books pada hari ini. Mohon bantuannya teman-teman semua untuk mengisi evaluasi dan daftar hadir untuk pembuatan sertifikat. Jika memang tidak ada pertanyaan lagi, acara akan saya kembalikan ke Mbak Rika untuk sebelum ditutup, mungkin bisa dibantu dokumentasi ya Mbak Rika. Terima kasih. Oke, nah sebelum masuk ke sesi foto bersama, mungkin Mas Antoni ada tambahan sedikit Mas informasi? Oh iya, terima kasih Mbak Rika. Ya, jadi ini untuk Bapak Ibu dosen, kami harapkan buku-buku yang sudah kami langgan, terutama di Vital Source ataupun di Digido, harap dimaksimalkan penggunaannya, peminjamannya juga, supaya di semester depan kami tetap bisa melanggan judul-judul tersebut. Begitu Bapak Ibu. Jadi karena itu memang concern banget ya sama terkait dengan utilitas peminjaman. Jadi kami harapkan Bapak Ibu bisa mendorong teman-teman untuk mahasiswa untuk menggunakan buku-buku yang ada di Vital Source seperti itu. Jadi untuk dan satu hal lagi, untuk bisa memasukkan buku atau nempel ke dalam e-learning, nanti silakan Bapak Ibu menghubungi kami perpustakaan ataupun saya gitu, karena memang secara mandiri belum tidak bisa lagi gitu masukkan buku secara mandiri, jadi harus melewati kami perpustakaan gitu. Dan seperti itu Mbak Rika, tambahan dari saya. Terima kasih.
Oke, kalau begitu sembari teman-teman mengisi presensi dan evaluasi hari ini, boleh on cam sebentar ya, kita akan foto bersama sebagai dokumentasi perpustakaan juga. Boleh bantu di on cam ya teman-teman? Oke. Kita sementara kita stop share screen dulu. Kita bersama ya. Kalau begitu boleh untuk slide yang pertama. Ini kita dokumentasi yang on cam aja ya. Jadi kalau yang nggak on cam nanti mungkin di sesi selanjutnya. Oke. Oke, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua boleh di 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Tahan sebentar ya. 1, 2, 3 sampai ke slide. Wih, banyak yang on cam nih kalau dimintain buat dokumentasi sebentar ya. Oke. Oh, ya, cuma sampai slide 6. Oke, tahan sebentar. 1, 2, Tanpa kita 3. sendiri dari personal kita masuk ke sekolah lokal. Oke, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Semoga training kita hari ini bermanfaat. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan tadi digital library baik dari Dikido maupun dari e-learning yang di library ya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Presensinya tadi jangan lupa diisi ya teman-teman dan juga diisi evaluasinya. Kalau begitu saya mewakili teman-teman rekan-rekan perpustakaan dari Mas Bima, Mas Antoni, dan juga rekan-rekan yang lain mengucapkan terima kasih banyak. Saya izin untuk mengakhiri sesi dari training online kita hari ini. Halo Terima Kak, kasih. Kak, thank you Kak. Tadi saya Zoom-nya bareng temen ya Kak, soalnya HP saya lowbat, jadi berdua satu akun. Oke, nanti bisa langsung ini aja ya, diisi presensinya ya. Bisa Oke, makasih Kak. juga.